mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GP Media bersama Kak Mawardi. Kakak mau ngelanjutin soal yang kemarin ya. Kemarin itu dari 1 sampai 6. Sekarang kakak mau ngebahas 7 sampai 12. Sambil kamu makan opor ayam dan makan rendang atau makan ketupat, kalian juga bisa memperhatikan pembahasan dari kakak ya. Gitu. Ini soal nomor 7. Kakak mau bagi info TO UTBK nih. 3 kali TO, ada video pembahasannya, rasionalisasi kelulusan. Kakak juga bakalan bagi-bagi video rumus-rumus curang matematika, cuman 25.000. Kuilah daftar. Nomor 7 ini adalah persamaan garis. Jadi sholat Idul Fitri 1443 Hijriah diadakan di lapangan Komplek Victory. Jika ayah sholat tepat di titik 3,-5, sedangkan ibu di titik 2,-1, maka persamaan garis yang terjadi itu adalah, ini kakak pakai rumus cepet aja langsung ya, dikurang ini sama dengan di sini harus variabelnya y dan di sini variabelnya x ya. Ingat ya, di kiri itu y sedangkan di kanan itu x. Ini tinggal dikurang aja, 3 dikurang 2 1, min 5 dikurang dengan min 1 itu min 4, ditambah dengan nih kali silang, 3 kali min 1 itu min 3, dikurang dengan min 5 dikali 2 itu min 10. Jadi y sama dengan min 4x, min 3 ditambah 10 itu ditambah 7 ya. Kita coba satu-satu. Yang pertama 0,7. Bener nggak ya? Ini segaris. Ini y-nya 7 sama dengan min 4 dikali dengan 0 ditambah 7. Min 4 kali 0, 0 ditambah 7, 7. Berarti benar ya? Ini sama. Titik yang kedua itu 1,3. Kita coba ya. Y-nya 3 sama dengan min 4 dikali dengan x-nya 1 ditambah dengan 7. Min 4 kali 1 min 4 ditambah 7 itu 3. Sama ya, berarti titik yang kedua ini segaris. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu 2,-1. Kita masukin y-nya min 1 sama dengan min 4 dikali 2 ditambah 7. Min 4 kali 2 min 8 ditambah 7 itu min 1. Berarti ini benar ya. Nah, titik yang keempat itu min 1,11 ya. Berarti ini y-nya 11 sama dengan min 4 dikali x-nya min 1 ditambah 7. Sama dengan min 4 kali min 1 itu 4 ditambah 7 11. Berarti ini benar juga ya. Gitu. Jadi semuanya benar. Di sini ada latihannya ya. Coba kalian kerjain. Cuma di sini latihannya kakak modifikasi, disuruh mencari persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang dibentuk oleh ayah dan ibu. Kamu cari ya. Nomor 8. Pada lebaran tahun ini, Gepo ingin berkunjung ke rumah sahabatnya Alto dan disediakan kotak coklat dengan 3 jenis, berisi 3 coklat stroberi, terus ada 2 maca, ada 4 kacang. Nah, untuk mencari nilai NS-nya itu sama dengan, karena yang mau diambil 3 bola sekaligus ya, berarti 9, ini totalnya ada 9 kan ya, ada 9 coklat, kombinasi 3, jadi sama dengan 9 faktorial per 9 dikurang 3, 6 faktorial dikali dengan 3 faktorial, sama dengan 9 faktorial itu 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. 3 faktorial itu 3 dikali 2 kali 1, ini coret-coret, terus 9 sama 3 juga bisa dicoret, 3, 8 sama 2 bisa dicoret 4. Jadi NS-nya itu sama dengan 3 dikali 4 dikali dengan 7. Nah, untuk mencari nilai NA-nya itu sama dengan yang ditanya nih. Yang ditanya itu kan 2 coklat stroberi. Stroberi itu ada 3, berarti kombinasi 2 dikali dengan 1 coklat kacang. Kacangnya itu ada 4, berarti 4 C1. Ini kakak pakai rumus cepet aja ya. Kalau selisihnya 1, ini 3 sama 2 kan selisihnya 1. Pasti hasilnya itu yang atas. Berarti ini 3 kali, dan kalau bawahnya 1, pasti hasilnya yang atas. Ini 4 ya, gitu. Itu cara cepetnya. Kalau selisihnya 1, pasti hasil yang atas.
Dan kalau di sininya 1, pasti juga hasilnya yang atas juga. Jadi 3 kali 4 itu 12. Berarti peluang A-nya itu sama dengan NA dibagi dengan NS. NS-nya itu 12 dikali 7. Berarti ini 12 dikali 7. Coret-coret. Jadi hasilnya 1/7. Jawabannya yang A. Kalian juga bisa kerjaan latihannya. Di sini agak sedikit berbeda. Yang ditanya itu paling sedikit 2 strawberry. Kita diskusi di kolom komentar aja ya. Soal nomor 9. Di sini bab fungsi komposisi. Jadi kesimpulan dari cerita ini adalah ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu pemotongan kain menjadi pola. Ini tahap yang pertama ya, kain menjadi pola. Rumusnya itu fx sama dengan setengah x ditambah 20 dengan nilai x-nya sama dengan 500. Di sini kan kain yang tersedia 500 ya, berarti kita dapat nih nilai f500-nya itu sama dengan setengah dikali 500 ditambah 20. Setengah kali 500 itu 250 ditambah 20 270. Nah, tahap yang kedua itu pola yang terbentuk menjadi mukena ya, dengan gx-nya sama dengan 2x ditambah 30 dengan x-nya itu sama dengan 270. Berarti ini G 270 itu sama dengan 2 dikali 270 ditambah dengan 30. 2 dikali 270 itu 540 ditambah 30 hasilnya 570. Jadi jawabannya yang D. Kalian juga bisa kerjain latihannya dengan fx dan gx-nya sama dengan soal yang ini ya. Nah, sekarang soal nomor 10. Pak Gepi sholat Idul Fitri dilakukan di lapangan, tetapi untuk sampai di lapangan harus melewati masjid ya. Jadi kalau sholat Id itu sunnahnya di lapangan. Nah, di sini untuk dari rumah ke masjid itu rutenya ada 3, sedangkan dari masjid ke lapangan itu ada 4 ya. Kalau yang ditanya ada berapa cara Pak Gepi berangkat dan sampai di rumah lagi, jika harus melalui jalan yang berbeda, jadi pas pulangnya itu jalannya berbeda. Kita berangkatnya aja deh dulu. Berangkatnya itu dari R ke M itu ada 3 cara. Dari M ke L itu ada 4 cara. Nah, sekarang pulangnya dari L ke M, tapi nggak boleh jalan yang sama ya. Kali aja yang ini nih yang udah dilewati, berarti tinggal 3 cara ya. Pokoknya mah dari L ke M ada 1 yang udah dilewati, dari 4 berkurang 1 jadinya 3 ya. Nah, dari M ke R harusnya kan 3 cara, tapi udah 1 dipakai. Misalkan yang ini deh udah dipakai, berarti kan yang ini nggak boleh dipakai lagi kan ya. Nah, berarti di sini ada 2 cara nih gitu. Jadi kalau seandainya pulangnya berbeda, kamu harus perhatikan rutenya ya, karena sudah dipakai 1 jalan, jadi harus dikurang 1. Banyaknya caranya tinggal dikalin aja. 3 kali 4 12, 3 kali 2 6, 12 dikali 6 itu 72. Untuk latihannya ini pas pulangnya boleh dengan jalan yang sama. Ini ada berapa cara ya. Sekarang soal nomor 11. Jika P banyaknya cara menyusun kata dari huruf-huruf Idul Fitri, maka nilai dari P dibagi 9 faktorial adalah ini masuk ke dalam bab permutasi unsur yang berulang. Apakah ini masuk ke dalam bab permutasi? Karena ketika D-nya kakak taruh depan, I-nya taruh kedua, atau U-nya taruh di ujung, ini kan cara penyebutannya berbeda kan ya gitu. Jadi kalau permutasi itu AB ya beda dengan BA. Jadi kalau misalkan D-nya di depan atau I-nya itu di belakang, kalau diacak-acak itu kan cara penyebutannya bukan Idul Fitri lagi kan ya, beda lagi cara penyebutannya. Berarti kalau diacak-acak walaupun hurufnya itu sama, itu dihitungnya berbeda. Itu permutasi. AB itu beda dengan BA. Tapi kalau kombinasi, misalkan kakak salaman sama kamu, kamu salaman sama kakak, AB itu sama dengan BA. Tapi kalau permutasi, AB beda dengan BA, berarti dihitungnya 2. Nah, ini masuk ke dalam bab permutasi. Untuk mencari caranya, itu tinggal kita hitung aja hurufnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 faktorial dibagi dengan ini huruf yang sama ada berapa ya? Huruf I ini ada 2 nih, dan yang lainnya itu 1, 1. Berarti ini 2 faktorial aja.
Nah, ini nilai P-nya. Jadi P-nya itu sama dengan 9 faktorial dibagi dengan 2. 2 faktorial itu 2 kali 1 ya. Nah, karena yang ditanya P dibagi 9 faktorial sama dengan 9 faktorial per 2 per 9 faktorial, ini bisa dicoret, coret. Jadi jawabannya 1 per 2 yang B ya. Kalian tuh harus ingat banget bedanya permutasi sama kombinasi. Kalau kombinasi itu AB sama dengan BA, tapi kalau permutasi AB itu nggak sama dengan BA ya. Gitu. Nah, ini ada latihannya. Banyaknya cara menyusun huruf-huruf opor ayam ya. Nomor 12. Pak Gepi memiliki sejadah muka untuk sholat Idul Fitri dengan luas 1600. Kalau persegi panjang, rumusnya itu panjang dikali lebar sama dengan 1600. Di sini panjangnya itu adalah setengah dari lebar ditambah 70 dikali dengan L itu sama dengan 1600. Kali-kaliin setengah L kuadrat ditambah 70L, 1600-nya pindahin ke kiri ya. Jadi min 1600 sama dengan 0 kali sama 2. Jadi L kuadrat ditambah 140L dikurang dengan 3200 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorin ya. Berapa kali berapa yang hasilnya 3200, tapi selisihnya 140. Ini L, ini L. Ayo berapa? Ini 160 dan 20. Karena tengah-tengahnya positif, maka taruh minnya di angka yang lebih kecil. Ini min, ini positif. Jadi nilai L-nya sama dengan 20. Kalau yang ini nilainya negatif ya, nggak diambil. Ambil yang positif. Jadi jawabannya yang B. Kamu juga bisa kerjain latihannya. Sekian aja soal edisi lebaran dari kakak. Insya Allah konsep-konsep yang kakak kasih itu keluar di UTBK 2022. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.